Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan saya harap agar kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita. Sebelumnya saya ingatkan agar kita tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan, karena COVID-19 ini masih ada dan saya harap kita bisa melewati masa pandemi ini. Saya Faisal Fajar Firmansyah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai pandemi COVID-19 yang terjadi. Khususnya bagaimana kita memaknai kondisi pandemi COVID-19 di negeri ini dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya. Lantas bagaimana bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa keseimbangan, rasa solidaritas, rasa keteraturan, rasa persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu. Sebelum membahas tersebut, kita akan membahas mengenai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau bisa disebut pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan sekarang sudah mengalami penyebaran di negara kita, yakni negara Indonesia. Apa sih dampak negatif atau dampak positif yang muncul saat adanya pandemi COVID-19 ini? Karena COVID-19 ini memiliki dampak yang banyak bagi kehidupan di Indonesia, seperti dampak ekonomi, dampak sosial, dan sebagainya. Adapun dampak negatif bagi kalangan milenial seperti kita, seperti yang pertama, proses belajar mengajar dilakukan secara online yang menyebabkan kurang efektif dalam penyampaian materi, terkadang terhambat oleh jaringan atau alat elektronik yang error. Dan yang kedua, kegiatan di luar rumah pun menjadi terbatas. Perekonomian masyarakat yang menurun. Adapun dampak positif bagi kalangan milenial. Yang pertama, masyarakat cenderung lebih memperhatikan kesehatannya. Kualitas udara menjadi semakin baik karena adanya keterbatasan kegiatan di luar ruangan. Dan yang ketiga, masyarakat bisa lebih memperdalam hobinya yang sempat tertunda karena sibuknya aktivitas saat kondisi masih normal. Jadi hobi di sini kita membahas seperti ketika jam padat di pekerjaan kita, aktivitas kita, ketika adanya pandemi COVID-19 ini, banyak yang kita lakukan dari offline menjadi online, sehingga banyak waktu luang atau banyak kegiatan yang tidak dikerjakan full offline, menjadikan kita bisa memperdalam hobi kita yang sempat tertunda. Terjadinya pandemi coronavirus juga memunculkan budaya baru atau hal-hal baru, seperti ketika keluar rumah maka kita diharuskan memakai masker, menjaga jarak seperti yang dimaksud dengan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal-hal tersebut harus dilakukan agar kita terhindar dari virus corona dan kita bisa memperdalam keimanan seperti lebih tekun beribadah. Pemerintah telah menyatakan wabah virus corona sebagai bencana nasional, maka harus ada upaya gotong royong, sinergi sumber daya, dan strategi dari semua komponen bangsa untuk menghadapi rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional dan tentunya masyarakat Indonesia. Apalagi dari hari ke hari jumlah kasus positif COVID-19 ini terus meningkat yang signifikan. Catatan ini telah menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar konteks penanganan virus itu sendiri.
akan sering menjadi komoditas politik dan ekonomi. Mari kita hilangkan pertikaian, politisasi, dan saling menyinyir atau mengolok-olok seperti saat menghadapi kontestasi politik, melawan kontestasi politik. Perang melawan virus corona adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan arena politik maupun ekonomi. Mari jadikan musibah meluasnya pandemi virus corona sebagai momentum kita untuk memperkuat solidaritas sosial sesama anak bangsa dalam menghadapi beragam bencana yang kita hadapi bersama-sama. Jadi di sini kita akan memberikan aksi nyata dengan saling tolong menolong, dan ketika kita mendapatkan rezeki yang melimpah atau rezeki yang bisa kita sumbangkan untuk korban COVID-19 ini atau orang yang terdampak COVID-19 ini, karena kita agar bisa menjalankan kehidupan dengan selaras, kita tidak perlu mementingkan kepentingan pribadi dulu, kita akan mementingkan kepentingan bersama yang terjadi di negara kita. Semoga COVID-19 ini agar bisa cepat selesai dan agar kita bisa menjalankan aktivitas normal seperti biasanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan menjadi wawasan buat kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Fajar Firmansyah, terima kasih. Jangan lupa subscribe,